Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Afghani. Di sini saya akan sedikit membahas tentang blockchain. Blockchain adalah salah satu inovasi terbesar di abad 21 ini, mengingat dampaknya terhadap berbagai sektor seperti keuangan, manufaktur, manajemen, supply chain, hingga pendidikan, dan lain-lain. Sejak popularitasnya bertumbuh, sejak beberapa tahun yang lalu, sejumlah aplikasi bermunculan. Yang tidak banyak diketahui oleh orang adalah sejarahnya blockchain yang bermula sejak tahun 1990. Lalu, kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan evolusi dari blockchain itu sendiri. Pada tahun 1991, ada dua orang ilmuwan peneliti, yaitu W. Scott Stornetta dan Stuart Haber. Ini orangnya, gitu ya. Seperti yang terlihat di gambar. Ini adalah dua sosok ilmuwan peneliti yang memperkenalkan solusi komputasi yang praktis untuk memberikan cap waktu kepada dokumen digital. Jadi data waktunya tidak bisa diubah maupun dikorupsi. Itu pada tahun 1991. Lalu pada tahun 1992 mereka meningkatkan sistemnya untuk menggabungkan pohon Miracle yang membuat efisiensi lebih maju. Demikian mereka mampu mengkoleksi banyak dokumen dalam satu blok, begitu. Jadi intinya supaya dalam satu blok itu mampu menampung berbagai dokumen, sehingga lebih banyak dokumen yang ditampung dalam satu blok seperti itu. Lalu pada tahun 2004, ilmuwan komputer dan aktivis kriptografi yang bernama Hal-Finney memperkenalkan sistem yang bernama RPOW, seperti itu ya, atau Reusable Proof of Work, yang bisa dipandang sebagai prototipe dasar dan suatu langkah awal yang signifikan dalam sejarah cryptocurrency. Oke, selanjutnya pada tahun 2008 akhir itu ada sebuah white paper yang memperkenalkan sistem uang elektronik peer-to-peer yang terdesentral yang bernama Bitcoin. Ini dikirim white papernya kepada sebuah surat daftar kriptografi oleh seorang atau sekelompok yang menamai dirinya dengan nama samaran sebagai Satoshi Nakamoto. Begitu ya. Namun hingga saat ini pun dunia belum tahu siapa sebenarnya di balik nama samaran Satoshi Nakamoto ini. Seperti itu ya. Lalu Bitcoin ini dilindungi oleh protokol peer-to-peer yang desentral untuk melacak dan memverifikasi transaksi. Seperti itu. Pada tanggal 3 Januari 2009, Bitcoin muncul ke permukaan saat blok Bitcoin pertama ditambang oleh Satoshi Nakamoto yang menerima hadiah sebesar 50 Bitcoin. Seperti itu ya. Penerima Bitcoin pertama adalah Hal-Finney yang dikasih 10 Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto dalam transaksi pertama Bitcoin di dunia. Seperti itu ya. Pada Januari 2009. Seperti itu. Lalu selanjutnya pada tahun 2013 itu ada seorang programmer yang bernama Vitalik Buterin. Ia mengatakan bahwa Bitcoin ini membutuhkan bahasa script untuk membangun aplikasi desentral.
namun ia gagal menerima persetujuan dari komunitasnya. Maka dari itu, Vitalik memulai pengembangan platform komputasi terdistribusi berbasis blockchain yang baru bernama Ethereum namanya. Ethereum ini menonjolkan kegunaan penulisan skrip yang disebut dengan smart contract Buterin. Nah, membedakan Ethereum dari blockchain seperti itu. Dengan mengaktifkan fungsi yang membuat orang bisa mencatat aset-aset lain seperti slogan dan kontrak dunia nyata. Fitur baru ini memperluas kegunaan Ethereum seperti kegunaan Ethereum dari sekedar mata uang kripto menjadi sebuah platform untuk mengembangkan aplikasi desentral juga secara resmi diluncurkan pada tahun 2015. Seperti yang ada pada layar, ini adalah orang yang bernama Vitalik Buterin. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah evolusi ketiga, blockchain 3.0, penerapan blockchain. Sejarah dan evolusi blockchain itu tidak berhenti pada Bitcoin, Ethereum, dan perkembangan berbagai platform smart contract saja. Namun saat ini kita sudah memasuki tahap ketiga dari perkembangan teknologi blockchain itu sendiri. Maka fase ketiga perkembangan blockchain ini pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan yang ada di industri blockchain generasi pertama dan kedua. Seperti itu. Apa permasalahannya? Yaitu skalabilitas. Untuk memfasilitasi adopsi yang lebih besar lagi, diperlukan proses transaksi yang lebih besar lagi. Seperti itu. Yang tersebut belum difasilitasi oleh Bitcoin dan Ethereum sebelum di-merge. Sebagai contoh, Bitcoin dapat memproses 3-7 transaksi per detik, sedangkan kecepatan transaksi Visa sekitar 2000 TPS. Untuk dapat digunakan oleh banyak orang lagi, skalabilitas tentu perlu ditingkatkan. Beberapa blockchain seperti Polkadot, Cardano, dan juga Ethereum 3.0 atau The Merge saat ini tengah dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan skalabilitas yang ada di blockchain generasi sebelumnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya tentang tipe-tipe dari blockchain itu sendiri. Karena kebanyakan orang itu mengetahuinya tipe blockchain publik. Seperti itu. Itu yang banyak di orang ketahui ya. Namun sebenarnya tidak hanya blockchain publik saja, selain blockchain publik pun ada tipe seperti hibrida, konsorsium, dan private. Oke. Untuk blockchain publik itu sendiri yaitu secara singkatnya itu terbuka, semua memiliki dapat mengakses dan transparansi seperti itu. Jadi semua orang dapat mengakses dari blockchain publik ini. Lalu ada private, di mana yang dapat mengakses datanya, yang memiliki dan dapat mengakses datanya itu hanya satu pihak saja, seperti itu. Karena private, begitu ya. Lalu selanjutnya adalah blockchain konsorsium, di mana yang memiliki dan dapat mengakses datanya itu hanya beberapa pihak saja. Oke. Lalu blockchain hibrida, di mana blockchain tipe hibrida ini
hasil kombinasi dari blockchain pribadi dan blockchain publik. Oke? Mudah diingat kan? Secara gampangnya, blockchain publik itu semua pengguna dapat mengaksesnya, blockchain private hanya satu pihak saja yang dapat mengaksesnya, lalu konsorsium hanya beberapa pihak saja yang dapat mengaksesnya, lalu yang terakhir blockchain hibrida itu hasil kombinasi dari blockchain pribadi dan publik. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir adalah cara kerja dari blockchain itu sendiri. Ini yang terpenting. Di mana blockchain ini adalah sistem yang menyimpan data transaksi mata uang digital. Dalam hal Bitcoin ya di sini, cryptocurrency. Sistem ini tidak dikelola oleh pihak ketiga seperti bank ya, melainkan oleh semua pengguna dari blockchain itu sendiri. Seperti itu ya. Lalu seperti yang bisa dilihat di layar, di sini ada 3 blok seperti itu ya. Di mana cara kerjanya dari blockchain ini adalah ketika ada data transaksi yang akan disimpan di dalam blok-blok ini, gitu ya, atau buku besar ini, dia sebelum dimasukkan datanya, dia akan disegel terlebih dahulu. Begitu ya. Dalam hal ini yaitu chain. Gitu ya. Hash chain. Hash chain itu secara gampangnya segel. Untuk menyegel data sebelum dimasukkan di dalam blok-blok ini. Seperti itu ya. Nanti datanya akan disegel atau dienkripsi oleh teknologi hash chain. Seperti itu ya. Jadi nanti datanya akan dienkripsi. Setelah dienkripsi maka akan menghasilkan kombinasi huruf dan angka secara acak yang berjumlah 64. Seperti itu. Sebanyak apapun data yang dienkripsi, hasilnya akan tetap sama, berjumlah 64 kombinasi dari huruf dan angka. Seperti itu. Nah, setelah dienkripsi, barulah dimasukkan di dalam blok ini atau buku besar ini. Seperti itu ya. Nah, hash chain itu datanya, oke, ketika satu saja diubah, misalkan ini data sudah masuk di dalam blok ya. Di sini kan ada blok A, blok B, dan blok C. Ketika data yang berada di dalam blok A ini diubah sedikit saja, maka data yang di dalam blok B dan blok C akan ikut berubah. Seperti itu. Kenapa? Karena di sini terhubung oleh chain atau rantai. Di sini chain ini adalah hash chain. Hash chain itu yang menghubungkan antara blok A, blok B, dan blok C. Seperti itu. Ketika A ada yang dirubah, maka B pun ikut berubah. Lalu si C ini bertanya-tanya, loh kok si blok A dan blok B ini datanya berubah. Seperti itu ya. Karena blok A, blok B, blok C ini saling terhubung. Seperti itu ya. Oke. Dan dalam satu blok ini, perlu diingat, itu terdiri dari 3 hal. Yaitu ada data, ada hash baru, dan hash lama. Seperti itu ya. Maka setiap blok itu mengandung hash lama. Seperti di sini contohnya blok
C itu mengandung hash dari blok B. Blok B mengandung hash dari blok A. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi setiap blok itu mengandung hash lama dari blok sebelumnya. Seperti itu ya. Oke. Sudah paham kan cara kerja dari blockchain? Nah, intinya data transaksi itu dimasukkan terhadap blok, namun sebelum dimasukkan dia akan dienkripsi terlebih dahulu atau disegel menggunakan hash chain. Seperti itu ya. Ketika dienkripsi atau disegel, maka akan menghasilkan kombinasi huruf dan angka secara acak yang berjumlah 64. Seperti itu. Nah, ini kombinasi ini yang dinamakan hash. Setelah dienkripsi atau disegel, maka si data yang sudah disegel ini akan dimasukkan terhadap blok. Seperti itu. Kita contoh di sini, kita masukkan ke dalam blok A. Seperti itu. Ya. Nah, dalam blok ini terhubung satu sama lain itu terhubung menggunakan hash chain. Seperti itu. Maka ketika blok 1 terjadi perubahan sedikit pun, itu akan mempengaruhi terhadap blok-blok selanjutnya. Seperti itu. Maka ketika terjadi perubahan atau ada orang yang ingin berubah, itu mudah dilacak. Seperti itu. Itulah blockchain. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang teknologi blockchain. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.